diikuti diantaranya terkait pemahaman konsep HAM eh, dan bentuk-bentuk perundungan, kemudian strategi pencegahan yang bisa kita lakukan apabila terjadi suatu perundungan. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum masuk dalam materi utama pencegahan perundungan, terlebih dahulu eh, akan dilakukan pembukaan sambutan dari Bapak Kakanwil Kementerian HAM Banten, yaitu Bapak Hilda Mulyadin, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kepada Bapak, kami persilakan waktu dan tempatnya untuk memberikan sambutan kepada peserta. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta yang terhormat, Bapak Erwin, Kabid Instrumen, dan Bapak Apri, Kabid PDK, serta seluruh peserta ASN di wilayah Provinsi Banten, baik dari instansi vertikal maupun dari instansi kota kabupaten serta dinas yang berada di wilayah kabupaten. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu untuk ikut kegiatan pada kegiatan penguatan kapasitas HAM bagi ASN di wilayah Banten. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa Kementerian HAM lahir pada periode pemerintahan Bapak Prabowo Gibran sebagai bentuk pelaksanaan Astacita memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Dan keberadaan kantor wilayah Kementerian HAM di Banten adalah bentuk dari keberadaan pemerintah untuk bersama-sama pemerintah daerah maupun instansi vertikal yang ada di Provinsi Banten untuk bersama-sama mewujudkan goal pemerintahan dan goal negara dalam mewujudkan hak asasi manusia di Indonesia. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, pada pelaksanaan kegiatan ini, kita mengambil tema yaitu pencegahan perundungan, yang sampai saat ini konotasi perundungan pelaku maupun korban berpikir atau mindsetnya itu adalah pelaku di bawah umur dan atau korban terkait di instansi pendidikan. Namun demikian, pada saat ini kita akan membuka mindset bahwa perundungan bisa saja terjadi di lingkungan pekerjaan, baik swasta maupun pemerintahan. Salah satunya bisa juga terjadi di instansi pemerintahan. Oleh karena itu, pelaksanakan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM atau P5 HAM, serta penyebaran nilai HAM merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai ASN untuk lingkup kecilnya minimal di lingkungan kerja. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa penyelenggaraan penguatan kapasitas HAM pada hari ini diharapkan juga membawa hal positif guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran ASN terhadap hak asasi manusia, prinsip-prinsipnya, norma-normanya, serta mencegah potensi pelanggaran HAM baik di lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti. Dengan kegiatan ini kami harapkan ada internalisasi, ada peningkatan kapasitas pengetahuan kita bersama mengenai hak asasi manusia. Dengan berkembangnya konsep hak asasi manusia di setiap instansi vertikal maupun instansi pemerintah daerah, berkembang juga atas kesadaran hak asasi manusia terkait hak dan kewajiban kita sebagai pegawai dan hak dan kewajiban masyarakat sebagai orang yang kita layani. Kami ucapkan terima kasih, selamat mengikuti kegiatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Hilda Mulyadin atas sambutannya. Beranjak pada acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi terkait pencegahan perundungan. Sebelumnya, kami
panitia akan men-share link daftar hadir. Nanti silakan Bapak Ibu isi dan selanjutnya kami akan memperkenalkan narasumber eh, untuk kegiatan kali ini. Nama Bapak Erwin Firmansyah, Sarjana Hukum, Magister Hukum, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Cilegon 29 Januari 79, agama Islam, pekerjaan ASN Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten. Untuk jabatannya Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten. Untuk Bapak Erwin, untuk tempat dan waktunya kami persilakan untuk pemaparan materi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Ibu, terdengar jelaskah suara saya? Bisa diangkat tangannya. Apakah terdengar jelas suara saya dari Serang? Kalau nggak jelas, oke, jelas ya. Oke, jelas. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Sebelum saya memulai, ada pantun yang mengatakan begini. Mentari terbit belumlah tinggi, jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini berjalan lancar. Saya melihat kehadiran ada sekitar 157. Semoga teman-teman dari 8 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Banten bisa menghadiri minimal perwakilan, khususnya di sekolah. Selanjutnya saya akan berangkat dengan sebuah statement yang diucapkan oleh Soekarno. Dulu beliau mengatakan, berikan saya 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Masalah muncul ketika pemuda, generasi penerus pelajar, ternyata dalam keadaan situasi yang tidak baik-baik saja. Salah satunya adalah maraknya perilaku perundungan di kalangan remaja. Sehingga jangan-jangan ucapan Soekarno ini tidak akan terbukti. Bagaimana kita bisa menghadirkan 10 pemuda untuk mengguncang dunia, sedangkan generasinya sendiri secara mental mereka terguncang. Poin berikutnya yaitu ketika pemerintah memberikan statement yang katanya Indonesia Emas. Artinya adik-adik pelajar SMP dan SMA ini adalah generasi emas pada tahun 2045. Apakah bisa mereka menjadi bagian dari Indonesia itu jika salah satu keadaan bully marak terjadi di lingkungan mereka? Dan ternyata nanti saya akan share screen, tapi paling tidak saya akan membuka dulu pembukaan pada hari ini dengan beberapa narasi. Ternyata bully itu juga
bukan hanya dihadapi oleh pelajar. Dunia kerja pun mengalami hal yang sama tanpa kita sadari. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, pemerintah sendiri sudah menggembar-gemborkan dengan bahasa bonus demografi. Usia 16 sampai 64 tahun akan booming di tahun 2045, yang artinya juga bonus demografi berjalan beriringan dengan Indonesia Emas. Jika berbicara bonus demografi, yang kalau dalam bahasa Inggris kita katakan sebagai dividen, maka pertanyaan besarnya adalah investasi apakah yang sudah kita berikan supaya bonus itu kita dapatkan. Melihat situasi perundungan yang marak terjadi, bukan skeptis dan tidak optimis, tapi adalah sebuah tantangan. Apakah mampu kita mencapai, meraih Indonesia Emas dan bonus demografi Indonesia? Let's say kita bicara Banten. Saya akan masuk setelah beberapa pernyataan dengan kondisi perundungan. Bapak Ibu yang saya hormati, sejak awal adanya manusia dan kehidupan sosial di muka bumi, literatur manapun selalu mengatakan sudah terjadi perundungan dengan bahasa pada masa itu. Kalau sekarang kita mengenal perundungan, bahasa lain mungkin menghina, mengejek, orang Jawa bilang ngenyek, merendahkan, dan lain sebagainya. Perjalanan peradaban manusia ini sudah terjadi. Yang berarti sampai kapanpun keadaan sosial ini berjalan, maka bully atau perundungan juga akan terus berjalan. Beberapa statement mengatakan kenapa hal ini bisa terjadi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah bisa hilang? Kalau saya secara pribadi mengatakan tidak akan pernah bisa hilang perundungan ini. Dia akan selalu muncul dengan kata, bahasa, dan kemasan yang lain. Mungkin 10 tahun lagi kita akan mendapatkan a new kind of bullying. Ada gaya lain dari bully. Karena perundungan ini 20 tahun yang lalu kita hanya bisa menghina, mengejek, merendahkan orang secara langsung face to face. Keberadaan media sosial itu membuat bully itu jauh lebih maju perkembangannya. Kita menyebut dengan istilah cyberbullying, di mana perundungan itu tidak lagi berhadapan one on one antara manusia dan manusia, tapi perundungan lewat media sosial. Dari beragam media sosial, berdasarkan penelitian, ternyata perundungan itu banyak terjadi pada Instagram. Karena
banyaknya pengguna medsos ini. Jadi bukan Facebook, bukan lainnya, bukan di TikTok, tapi di Instagram. Akan terjadi lagi di kemudian hari jika ada media-media baru muncul di mana banyak penggunanya. Cerita ini ternyata menggambarkan begitu masifnya sebuah perundungan yang dialami oleh seseorang. Lalu pertanyaannya, kenapa sih ini muncul? Perundungan ini kenapa dia bisa muncul? Dari beragam teori, saya simplifikasi dengan bahasa yang kurang lebih. Ketika terjadi hierarki kekuasaan, ketika ada hubungan si kuat dan si lemah, maka potensi perundungan itu besar terjadi. Potensi perundungan ya. Jika ada hierarki kekuatan si kuat dan si lemah, maka potensi perundungan itu potensi besar untuk terjadi. Pak, Bu, saya geser ke wilayah kerja. Ternyata perundungan juga terjadi di tempat kita kerja. Tanpa kita sadari. Bahkan bukan cuma fisik, tapi verbal pun juga terjadi. Oke, saya coba lanjutkan. Tadi sampai mana Mbak ya? Mbak Nina, tadi saya sampai mana? Sampai share screen. Oke, bisa digeser next slide-nya. Karena beberapa poin sudah saya jelaskan. Nama lain ini yang tadi ternyata suatu keadaan bukan cuma Indonesia yang mengalaminya. Jadi bully itu di negara maju seperti Jepang pun juga terjadi. Untuk share saja Pak, Bu. Maraknya operasi plastik di Korea Selatan yang dialami oleh pemuda dan pemudinya, sehingga orang tua memberikan hadiah jika anaknya ulang tahun itu adalah operasi plastik, adalah salah satu upaya supaya tidak terjadi bully di kalangan remaja di Korea Selatan. Walaupun kebijakan itu mungkin tidak masuk ke Indonesia. Jadi kalau nama lain ini ada, berarti semua negara pun mengalami hal yang sama. Jangan Bapak kira Amerika yang notabene mengembar-gemborkan HAM, di sana tidak ada pelanggaran HAM atau bully di kalangan remaja. Saya ngobrol dengan teman saya, ternyata bilang Asia itu adalah negara yang rajin dibully oleh orang Amerika. Karena dia merasa superior. Bahkan presidennya sendiri kan Donald Trump sering membuli negara lain. Lanjut. Oke. Tadi saya katakan, apabila ada orang yang merasa lebih kuat dan ada hubungan si kuat
dan si lemah, maka potensi ini akan terjadi. Bully ini akan terjadi. Walaupun sebenarnya kembali lagi kepada mental manusianya. Karena walaupun ada hubungan hierarki antara si kuat dan si lemah, mentalnya tidak menghina, mentalnya tidak merendahkan, tapi memiliki mental bahwa semua manusia itu adalah sama. Hanya ada perbedaan dalam hal ibadah di mata Tuhannya, maka tidak akan pernah terjadi. Tapi kan tidak semua manusia memiliki persepsi yang sama. Lanjut, Mas. Kebanyakan ternyata bully ini tidak hanya dilakukan satu kali, tapi ada repetisi. Ada repetisi, ada pengulangan, ada berulang kali perilaku yang dilakukan oleh si pelaku terhadap si korban. Lalu kalau ada pertanyaan, Pak, kalau memang bully itu sudah terjadi sejak zaman dulu, sejak kehidupan sosial ini ada, dan ini potensi terjadi ketika adanya hubungan kekuatan antara si kuat dan si lemah, kenapa kita harus membahas ini? Kan ada pertanyaan konyol yang muncul begitu ya. Kenapa kita harus membahas ini? Bukan ini adalah hal yang normatif, hal yang wajar terjadi dalam kehidupan manusia. Oke, Bapak dan Ibu, penelitian psikologis mengatakan seseorang yang menjadi korban bully di masa sekarang, dia berpotensi besar 90% akan menjadi pelaku di masa yang akan datang. Jadi sekarang dia jadi korban, tapi di masa datang dia bisa saja menjadi pelaku. Dan perilakunya bisa saja lebih ganas daripada apa yang dia alami sekarang. Ini masalahnya. Bagaimana kita bisa mereduksi, bisa menekan pola-pola bully di masa yang akan datang. Next, Mas. Bukan cuma mukul. Bukan cuma nendang. Bukan cuma menjewer. Itu pun bully. Saya coba cerita, saya nggak mau sebutkan nama daerahnya. Tapi terjadi di Banten. Oke. Salah seorang pejabat publik yang menduduki jabatan nomor 2 di pemerintahan. Saya nggak menyebutkan nama daerahnya. Nanti Bapak tebak, tapi ini real terjadi. Seorang wanita melapor kepada saya. Kebetulan wanitanya ini adalah janda. Dia bilang, Pak, saya mau ngobrol. Ya Bu, apa yang bisa saya bantu? Obrolan saya, jangan Bapak laporkan secara formal ke kantor. Tapi paling tidak minta masukannya. Si ibu ini bilang, saya adalah pegawai negeri di sebuah OPD, di sebuah dinas. Kebetulan saya janda, dan kebetulan orang nomor 2 di wilayah saya tahu status saya janda dan manggil saya ke ruangannya. Lalu dia bilang, kurang lebih dengan bahasa, kamu harus menikah dengan saya. Ini real terjadi di Banten. Saya tidak menyebutkan kabupaten atau kotanya. Bukankah itu adalah salah satu bully di tempat kerja? Pepatah mengatakan begini Bapak Ibu. Love doesn't hurt. Cinta itu kan tidak menyakitkan. Tapi begitu ada paksaan, ada intimidasi supaya kamu harus menikah dengan saya. Walaupun si ibu itu bisa bilang, no, saya nggak mau menikah dengan Bapak karena saya ingin sendiri. Bukankah
ada potensi intimidasi di situ. Pindah tugas, karir, dan intimidasi lainnya. Jadi bully itu ternyata bukan cuma saya akan keluar-keluar ke anak sekolah, Dek, jangan bully. Jangan-jangan saya pernah melakukan bully juga tanpa saya sadari di tempat saya kerja. Bapak, Ibu pun sama. Berpotensi, ya berpotensi. Kalau tadi saya mengatakan adalah bully, sebuah tatapan tajam seseorang terhadap lawan jenis memandang dari ujung rambut sampai ujung kaki yang berbeda, tidak normal maksudnya memandangnya. Itu pun sebuah bully, itu pun sebuah bentuk perundungan. Apalagi kalau tadi saya bilang ini bergeser nih, bukan lagi kepada manusia head to head, tapi kepada media sosial. Hitam loh, dasar tolol, lemah. Orang lemah kalau ngopi itu nggak ditiup. Kita bercanda, tapi sebenarnya itu bully. Berikutnya Mas, next. Oke, ini contoh-contohnya. Yang lebih parah adalah jika perundungan itu dilakukan lewat seksual. Karena batin si korban itu butuh waktu yang lama untuk penyembuhan. Ada beberapa contoh yang nanti akan saya berikan di akhir slide. Selanjutnya, oke, ini kita ke yang sebelah kiri, karena pembahasan sekarang yang lebih banyak terjadi adalah cyberbullying. Pecundang, gendut, bodoh. Kalau saya balik, beranikah kita melakukan bully ini kepada keluarga atau pelaku korupsi? Kenapa kita nggak bully mereka? Kenapa dalam level yang sejajar antar murid, antar pegawai? Kita coba, kenapa nggak kita bully? Koruptor. Kan pola pikir ini yang seharusnya kita coba geser. Paradigma ini yang harus kita coba geser. Kalau emang bully, bulilah para pelaku tindak pidana. Lanjut, Mas. Nah, yang terjadi sekarang, termasuk di wilayah Banten, saya yakin di tempat Bapak dan Ibu pun terjadi. Saya yakin, walaupun data yang tersaji itu sangat minim. Karena korban itu enggan untuk melaporkannya. Entah itu malu, entah itu aib, atau hal lainnya. Yang sering dilakukan adalah si pelaku membuat meme. Karena banyak aplikasi sekarang, stiker lain. Dia membuat stiker dengan bahasa yang merendahkan. Stiker ini dibuat ketika si korban entah dalam keadaan melamun, tidur, menguap, atau kejadian-kejadian konyol lainnya. Lanjut, Mas. Oke. Bukan kata saya, tapi kata media. Instagram sebagai pelaku tertinggi cyberbullying. Kenapa bukan Facebook? Karena Instagram pemakainya banyak. Kenapa bukan TikTok? Karena Instagram lebih banyak dari TikTok. Logikanya begitu. Platform mana yang paling banyak penggunanya, maka potensi platform itu melakukan cyberbullying itu juga tinggi. Lanjut. Oke. Masalahnya, si korban, tadi saya katakan, tidak hanya berdampak secara fisik, emosional, tingkah laku, dan lain sebagainya.
Masalah besarnya adalah seorang korban, dia berpotensi menjadi pelaku di masa yang akan datang. Jadi siklus ini terus akan berputar. Hanya satu cara untuk melakukannya adalah hentikan. Dengan cara apa? Dengan cara seperti inilah kita sharing. Bukan berarti saya lebih tahu, lebih hebat dari Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu jauh lebih hebat dari kita yang ada di kantor. Karena permasalahannya sangat beragam. Lanjut, Mas. Oke. Poin ketiga. Bukan hanya Indonesia yang negara berkembang. Di Jepang pun bunuh diri karena perundungan juga tinggi. Di Korea, kasus bunuh diri ketika diejek oleh kawannya jelek, gendut, hitam, tidak mulus, sehingga ada banyak operasi plastik di Korea Selatan. Kasus bunuh dirinya tinggi sekali. Masalahnya salah satunya adalah karena tingkat literasi yang rendah. Karena orang melihatkan sebenarnya bukan cuma fisik, tapi apa yang kita bisa perbuat dari kekurangan fisik kita. Lanjut, Mas. Oke, di sini mulai muncul data. Walaupun saya yakin data ini seperti fenomena gunung es. Di bawah tinggal Bapak Ibu kalikan saja. Kali 10, kali 100, itu dipersilahkan. 2023, KPAI menerima 3.800 kasus perundungan. Mayoritas di lembaga pendidikan. Mayoritas di lembaga pendidikan. Bapak Ibu tahu kasus Kadin Cilegon kemarin yang tertangkap karena memalak proyek 5 triliun. Oke. Salah satu yang ditangkap bukan ketua Kadinnya ya. Tapi kalau nggak salah yang usianya 50 tahun. Faruji atau siapa. Bapak Ibu cek jejak digitalnya. Dia pernah melakukan ruda paksa kepada siswi SMP. Silakan Bapak Ibu cek. Dia pernah melakukan ruda paksa kepada siswi SMP beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang kasusnya adalah pemalakan Kadin kepada proyek strategis nasional. Kembali pada kasus. Kalau lembaga pendidikan itu terjadi 3.800 kasus. Ternyata di tempat kerja, saya nggak mau bicara angka, tapi persentase, walaupun angkanya muncul. Karena angka berapapun yang muncul, saya yakin persentasenya di atas ini. International Labour Organization, organisasi buruh PBB, itu mengatakan 70,93% pekerja mengaku saya pernah dilecehkan. Entah dalam proses procurement di awal, proses bekerja, ataupun pasca bekerja. Bayangkan, kalau 70% ke atas pernah mengalaminya, berarti kan ke depannya si korban ini pun akan menjadi pelaku. Sehingga bahasanya adalah ini sangat-sangat darurat. Sangat-sangat darurat. Sehingga Indonesia Emas, bonus demografi, tadi di awal saya katakan, apakah akan tercapai? Dividen
nggak akan pernah kita capai jika tidak melakukan sebuah investasi. Lanjut, Mas. Oke. Tadi saya cerita Banten, sekarang saya cerita Kalimantan. Ada seruan Justice for Audrey, siswa SMP dikeroyok oleh 12 siswi SMA. Siswi dengan siswi ya. Ditendang, dipukul, diseret, dibenturkan. Masalahnya si pelaku seperti tidak pernah melakukannya. Tidak merasa berdosa. Usut lebih lanjut, ada kekuatan yang melindungi si pelaku. Ada kekuatan yang melindungi si pelaku. Ingat, kekuatan ini biasanya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Lanjut, Mas. Oke. Lanjut lagi. Oke, ini tadi saya sudah sampaikan. Lanjut lagi, Mas. Terus. Terus. Oke. Yang sebelah kiri. Tahanannya cantik. Dia seorang ibu rumah tangga. Karena kasus narkoba, karena ada hubungan si kuat dan si lemah, oknum polisi, kalau nggak salah Kasat dan Kanitnya, itu memperkosa tahanan narkoba ini. Kasus ini cuma kecil, Pak, Bu. Karena kalau kita melihat kasus di NTT, Kapolres Ngada yang sampai informasinya masuk ke Interpol dan polisi Australia, itu melakukan tindakan yang lebih parah lagi. Karena contoh di atas tadi, yang paling parah adalah bully secara seksual. Lanjut, Mas. Oke, namanya Fajar. Kapolres Melati 2. Siapa korbannya? Anak yang secara psikologis, jika anak ini sekarang tidak kita recovery mentalnya, di kemudian hari dia bisa menjadi pelaku. Bayangkan kalau melihat kronologis dari kasus ini. Anak. Sehingga pertanyaannya, bagaimanakah kasus Kapolres ini? Apakah hanya sekedar dipecat saja atau ada hukum pidana lain yang harus dia jalani? Seharusnya berlapis karena dia aparat. Seharusnya berlapis ya, karena dia aparat. Seharusnya berlapis pula karena anak yang menjadi korban. Lanjut, Mas. Nah, ini yang Bapak Ibu silahkan jawab. Emas, perak, perunggu, atau cuma kaleng yang akan kita dapatkan di tahun 2045. Dengan kondisi generasi penerus yang seperti itu. Atau kalau boleh jujur, beranikah kita mempertanyakan kepada diri sendiri, berapa kali saya melakukan bully hari ini? Minggu ini, bulan ini. Kalau kita mau bicara jujur, merefleksi diri sendiri, berapa kali kita melakukannya? Yang tanpa kita sadari, ternyata saya pun pernah melakukannya. Lanjut, Mas. Oke.
Lalu bagaimana jika ada aduan? Bukan cuma preventif, bukan punya represif, tapi apa yang bisa kita lakukan? Kalau kekerasan berbasis gender secara online di pusat itu ada, ternyata di wilayah pun ada. Mbak Widi, mohon maaf ini, karena nomor handphone Mbak Widi saya cantumkan di sini. Bapak Ibu bisa menghubungi 0812 2307 2972. Nanti akan ketemu dengan Ibu Widitya Setiana. Jika ada laporan terkait bully atau terkait pelanggaran HAM apapun juga, bulinya mau bully biasa, cyberbully, kekerasan berbasis gender secara online, atau pelanggaran HAM apapun juga, bisa menghubungi ke nomor ini. Percuma apa yang saya sampaikan jika tidak ada dialog interaktif antara kita atau kita sharing pengalaman dari Bapak dan Ibu yang sudah Bapak Ibu alami selama ini, itu materi yang bisa jadi bahan diskursus kita sekarang dan di kemudian hari. Saya membuka diskusi dan dialog dengan Bapak dan Ibu. Akhirul kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber, Pak Erwin, atas pemaparannya yang informatif dan juga menarik pasti untuk materinya, Pak Erwin. Kemudian untuk sesi selanjutnya, kita masuk kepada sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang mungkin ada hal yang mau ditanyakan atau mungkin untuk sharing. Silakan Ibu raise hand atau maka tekan tanda tangan di situ. Silakan. Barangkali ada pertanyaannya Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin dari Bapak Ibu perwakilan dari Lebak atau Cilegon, silakan. Barangkali ada yang ingin disampaikan, ditanyakan. Baik, Bapak Andi Sobang ya. Bapak Andi Sobang. Bapak Adi Sobang. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Silakan Bapak. Mohon izin, saya sebelum berlanjut Pak, ketika kurang jelas karena memang saya ada di wilayah Sobang, kebetulan wilayahnya ya jaringannya mungkin suaranya kurang jelas, mohon maaf ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Erwin, narasumber dan semua Bapak Ibu. Langsung saja Pak, saya sudah menyimak dari awal ya, berkaitan dengan bullying ya Pak ya. Perkenalkan dulu Pak, nama saya Nur Hadi Irawan. Saya sebagai guru di SDN 2 Sinarjaya, Kecamatan Sobang Pak, Kabupaten Lebak ya. Menarik sekali Pak, terutama bagi kami nih ya, sebagai guru, karena berkaitan dengan bullying ya, tidak menutup kemungkinan mungkin ya namanya juga sebagai guru di sekolah dan memang kami melihatnya begini Pak. Jadi pengalamannya. Misal ini boleh nanti minta pendapatnya seperti apa dan kami harus bagaimana Pak ya. Ini berbicara dari pengalaman saja. Misalnya ada anak yang tidak ikut pramuka ya. Minggu kemarin ya, Sabtu kemarin ya, Jumat kemarin. Suatu saat untuk memotivasi anak yang lainnya, pasti pertemuan selanjutnya kami pisahkan gitu Pak. Kami pisahkan yang tidak ikut dan yang ikut. Tentunya dipanggil ya di depan teman-temannya gitu Pak. Nah setelah kami mendengar materi ini, itu kan
termasuk kepada bullying ya Pak ya, bullying yang memang adalah tadi sudah Bapak share di materi. Nah, sedangkan Pak tujuan daripada kami memanggil anak atau memisahkan anak yang tidak hadir pramuka hari kemarin itu kan untuk memotivasi. Nah, bagaimana Pak biar hal ini tidak menjadi bullying dan caranya gitu bagi kami selaku guru. Itu Pak ya. Terus apakah ketika ada itu pertanyaan yang tadi Pak ya. Terus apakah itu masuk kepada sanksi dan berat, ringan atau sedang Pak? Karena kami kan memiliki tujuannya bukan untuk membuli anak ya, tetapi untuk memotivasi saja. Begitu Pak. Mungkin mudah-mudahan Bapak bisa memberikan penjelasan secara rinci kepada kami karena memang kami mengakui dan merasa bahwasanya hal itu sering kami lakukan gitu Pak. Terima kasih Pak narasumber dan Bapak Ibu semuanya. Itu mungkin pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi dan Iya, buat Pak. Bapak Ibu yang lainnya, saya mau merespon. Meresponnya begini Pak Adi. Bully itu terkait dengan harkat dan martabat. Sehingga kalau dalam dunia pendidikan, bentuk penghukuman guru kepada muridnya adalah hukuman yang mendidik, bukan yang merendahkan harkat dan martabatnya. Apakah diperbolehkan memisahkan? Boleh. Kan itu tidak merendahkan martabat dia sebagai manusia, sebagai siswa dalam rangka pendidikan. Yang tidak boleh adalah kita merendahkan martabat manusianya. Karena murid itu adalah manusia, dia punya martabat yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Kalau sekolah nggak punya martabat, karena dia nggak hidup, dia mati. Tapi kalau manusia, selama dia hidup, dia punya martabat. Itu yang harus kita jaga. Perilaku kita merendahkan martabat anak apa tidak? Hukuman yang kita berikan sebagai pengajar merendahkan martabat murid atau tidak? Kalau hukumannya fisik, kita lihat dulu fisiknya seperti apa. Nggak mungkin murid yang disabilitas, yang unik, kita kasih hukuman fisiknya suruh lari. Nggak mungkin kan. Jadi kalau pola pendidikan di pesantren biasanya di agama itu, ketika menghukum santrinya biasanya dengan cara menghafal. Biasanya dengan cara menulis. Entah ayat apa, entah amalan apa, entah kitab apa. Jadi sebenarnya hukuman itulah yang lebih manusiawi dan tidak merendahkan martabat. Saya coba keluar dari konteks ini. Bagaimana dengan permasalahan kebijakan Gubernur Aing, Deddy Mulyadi Jawa Barat? Ya betul Pak. Ya kan? Ada anak-anak yang nakal dibawa ke barat. Lalu banyak orang gembar-gembor, itu pelanggaran HAM, itu pelanggaran HAM. Pak, Bu, asas legalitas dalam hukum atau asas nullum delictum nulla puna sine previa lege punari itu mengatakan, secara umum dikatakan, jangan pernah Bapak Ibu mengatakan telah terjadi pelanggaran HAM jika belum ada buktinya, jika kebijakan itu belum dijalankan. Tapi kalau kebijakan itu sudah dijalankan, tinggal kita awasi apakah dia melanggar HAM atau tidak. Karena remaja-remaja anak nakal ini sebenarnya levelingnya yang paling tinggi adalah curanmor, berantem, yang paling rendah adalah pelaku bully. Kalau kita lihat leveling kenakalan remajanya, tawuran, perampokan, curanmor dan tindak pidana lainnya, tapi yang paling rendah pelaku bully adalah bentuk kenakalan remaja. Tapi kalau saya melihat, semoga benar, yang dilakukan Deddy Mulyadi kan hanya mendisiplinkan dia, mendisiplinkan murid kan, dengan baris berbaris, dengan bangun pagi, sholat, ibadah, ngaji, dan lain sebagainya. Jadi bentuk hukuman seperti itu yang harus kita adopsi. Semoga
pas jawaban saya Pak Adi ya. Ya Pak, terima Ada kasih. yang lain? Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya ada yang ditanyakan atau berbagi pengalamannya, Bapak? Ibu Tresna ya? Silakan, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih atas kesempatannya, Bapak, Ibu. Saya Tresna Stiana dari SMPN 4 Malinting. Izin bertanya, Pak. Bu, eh, kan kita sebagai pendidik itu tugasnya untuk mengingatkan peserta didik ya, agar tidak terjadinya bullying. Nah, semisal ada bullying gitu di sekolah, terus kita ingatkan gitu ya. Terus peserta didik tersebut sudah mulai berubah, tapi contohnya di daerah sini gitu ya, si anak sudah mulai berubah, tapi dia melakukan lagi karena memang lingkungannya itu yang tidak mendukung, Pak. Bagaimana itu ya untuk solusinya? Jadi kita sudah berupaya gitu mengingatkan gitu kan dengan baik kepada si anak tersebut yang suka membuli gitu ya. Dia sudah mulai berubah, tapi ya karena lingkungan dia sehari-hari bukan cuma di sekolah gitu, tapi di luar sekolah tidak mendukung itu gitu. Jadi masih mencontohkan untuk membuli secara tidak langsung. Misal yang paling sering terjadi itu kayak menyebutkan nama orang tua ya sebagai ejekan gitu ya. Itu kan sebenarnya eh, termasuk bullying, tapi di sini itu seperti dianggap kayak wajar gitu, hanya candaan gitu ya. Padahal jika bully kan balik lagi ke si korbannya ya. Jika si korban memang mentalnya tersakiti gitu, berarti kan itu salah satu termasuk bullying gitu ya. Bagaimana itu ya Pak untuk maksudnya mengkondisikan supaya si pelaku bullying ini ketika sudah berada di luar sekolah itu tidak terpengaruh lagi gitu Pak. Jadi kita sudah banyak nih apa namanya mengingatkan terus-terusan gitu ya supaya tidak melakukan itu, tapi setelah pulang terus nanti balik lagi ke sekolah begitu lagi gitu. Bagaimana itu ya Pak solusinya supaya maksudnya kan kita juga bingung ya ketika anak di luar sekolah kan kita juga tidak bisa mengatur mereka ya karena itu sudah di luar tanggung jawab kita. Tapi ketika datang ke sekolah begitu lagi gitu, terulang lagi gitu. Ada yang nangis lagi gitu. Jadi bingung juga sebagai pendidik gitu. Apakah ada solusi Pak atau misal saran, masukan gitu dari Bapak? Terima kasih. Terima kasih Bu dari Malimping. Saya coba ceritanya begini. Ceritanya ketika saya jalan-jalan ke Bandung, orang-orang Bandung selalu bilang ke saya, anjing, kamana wae maneh? Satu. Lalu saya jalan ke Jogja, orang Jogja bilang ke saya, asu nang diwae kue mas. Saya jalan lagi ke Surabaya. Lalu orang Surabaya bilang, Jancuk, piye kabarmu? Ya. Yang jadi pertanyaan adalah bahasa-bahasa kasar yang tadi saya ucapkan itu adalah bahasa yang sangat wajar hanya untuk wilayah itu. Tapi bahasa itu nggak wajar ketika saya gunakan di Banten. Bahasa itu pun tidak wajar ketika saya gunakan di Malimping. Karena adat di daerah itu mengatakan itu bahasa pergaulan yang wajar. Nah, kasus di banyak tempat yang paling ringan adalah ketika anak murid itu manggil dengan nama orang tuanya. Di slide saya, salah satu solusinya itu mengatakan walaupun ada perdebatan dan saya pun mendebat dengan pendapat ahli ini. Salah satu solusinya adalah ketika siswa atau orang mendapat bully, jangan balas. Menurut para ahli, saya secara pribadi tidak setuju dengan pendapat ini. Karena solusi dari saya secara pribadi,
Jika kamu dapat bully, cuma satu kata, lawan. Disitulah harga diri seseorang atau martabat seseorang akan dilihat. Jangan diam, karena ketika diam, repetisi dari pengulangan tindakan oleh si pelaku itu akan lebih sering dilakukan. Kan ini masalahnya ada superior dan inferior kan. Ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah. Secara psikologis kan yang kuat kan, kamu bisa saya injek, akan saya injek terus. Tapi kalau ngelawan, dia akan berpikir. Bahkan kalau tanya ke orang-orang militer menghadapi bully, bagaimana caranya? Cuma satu, lawan. Bu, tugas semua orang, bukan cuma ibu selaku guru ketika menghadapi bully. Karena hidup siswa itu kan hanya sekian jam di sekolah. Sisanya adalah di masyarakat. Ini pentingnya sebuah aturan main di masyarakat. Lalu saya coba menawarkan, memberikan permasalahan yang lebih kompleks lagi. Bu, kalau di kota besar, murid SMP dan murid SMA yang laki-laki itu banyak sekali yang lelaki tulang lunak. Oke. Banci atau seperti wanita. Di Malimping itu banyak ulama, Lebak dan Banten pun banyak ulama. Saya berani bertaruh, tanya ke ulama dimanapun juga, termasuk ulama di kampung bapak dan ibu. Apa obat dari tulang lunak itu? Satu, masuk barak militer. Dia nggak akan pernah lunak lagi. Ya. Jadi sebenarnya Deddy Mulyadi itu kan saya nggak mendewa-dewakan dia. Tapi selama baik saya akan bilang baik. Tapi kalaupun buruk saya akan bilang buruk. Buruknya dia nggak punya cantolan nih. Baiknya dia solutif. Solutifnya jadi sebenarnya seperti ini kita nggak perlu banyak panjang lebar bicara. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kalau di Malimping ada masalah, apa yang bisa Kanwilham lakukan? Jika di Tangerang ada masalah, di Serang ada masalah, apa yang bisa Kementerian HAM lakukan? Apa yang bisa Ibu lakukan? Apa yang bisa Pemda lakukan? Ya kan? Sehingga saya bilang, kalau saya berbicara di sini, kalau Ibu ada masalah, lapor dulu. Kalau lapor, 3 hari tidak turun dari Kementerian HAM, Ibu lapor ke pusat. Ini Kementerian HAM ngurusin apa aja? HAM masyarakat terganggu, kok tidak ada tindak lanjutnya? Kalau 3 hari kan minimal saya bisa telepon ibu kan, bapak kan. Progresnya gimana Pak? Keadaan korbannya gimana? Pelakunya seperti apa? Oke. Lagi-lagi, Bu, kalau itu bukan sebuah kebiasaan adat di tempat ibu, itu pelanggaran. Tapi solusinya, bilang ke muridnya ibu, lawan. Jangan kamu diam. Gitu ya. Semoga terjawab. Karena dari dulu saya sekolah memanggil nama orang tua itu hal yang wajar. Tersinggung, tapi saya pun akan mencari tahu nama bapaknya dia siapa ya. Jadi itulah. Terima kasih Ibu. Baik, Ibu. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari SMP 7 Cilegon yang resen, silakan Bapak Ibu. Bapak izin suaranya belum terdengar Bapak. Suaranya Bapak izin tidak terdengar di sini. Mic-nya di-on kan Pak, nggak terdengar Pak. Jangan di-mute, di-on kan mic-nya. Nggak ada suara di sini Pak.
Izin Bapak tidak keluar suaranya, mungkin via chat, karena memang tidak keluar mungkin dari perangkat komputer Bapak. Ya izin, tidak keluar sama sekali Bapak. Tidak keluar sama sekali. Mungkin bisa di live chat untuk pertanyaannya Bapak, kalau memang device-nya tidak mendukung komputernya. Baik, saya lanjut ke yang lainnya Bapak. Nanti sembari kalau memang ada yang ditanyakan via chat dulu Bapak. Karena tidak ada keluar sama sekali. Izin. Oke. Izin mungkin barangkali ada pertanyaan lagi. Kami masih membuka pertanyaan, kurang lebih 2 pertanyaan lagi. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, ada yang mau sharing juga, silakan. Perwakilan dari Tangerang, barangkali teman-teman dari Tangerang. Baik, apakah masih ada? Baik, Cek. Izin bertanya, Pak. dari Pak Den. Uncang ya, Bapak ya? Lebak ya? Iya, Pak. Siap, siap, siap. Siap, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdaus dari SMPN 7 Muncang. Ini sekaitan dengan tema kita pada siang hari ini tentang HAM dan bullying. 2 materi yang sangat luar biasa, menambah pengetahuan dan pengalaman kami di lapangan bagaimana membina siswa-siswi kami. Ini terkait dengan bullying yang sampai saat ini marak, tidak hanya di sekolah, barangkali di lingkungan siswa, termasuk cyberbullying yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Mengingat secara geografis, sekolah kami jauh, Pak, dari barak militer. Tapi kami berharap sekali sebenarnya pendidikan seperti itu dapat mungkin terlaksana di daerah kami. Tapi apalah daya, barangkali tidak bisa dilaksanakan. Nah, melihat hal itu, barangkali Bapak punya tips atau trik tersendiri untuk anak-anak kami. Bagaimana mereka benar-benar dapat menjadi seorang yang anti-bullying, baik di lingkungan mereka ataupun terhadap cyberbullying sendiri. Karena kadang menurut saya teknologi itu mendekatkan mereka pada bullying, cyberbullying. Mereka bermain game, kadang ketika lewat kata-kata kasar, bahasa-bahasa kasar gitu, saling bully dengan pemain lawan gitu ya. Itu sering sekali terjadi gitu. Rasanya ingin gitu, rasanya ingin stop hal-hal seperti itu karena itu akan terbawa nanti ke kehidupan mereka di sekolah. Tapi apalah daya gitu, kita terbatas gitu Pak. Barangkali ada tips triknya untuk kami yang dapat kami lakukan. Terima kasih, itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti solusi. Saya menawarkan solusi kepada Bapak dan Ibu. Solusinya begini. Ketika menghadapi siswa yang berperilaku bully, berperilaku agresif terhadap kawannya atau kepada orang lain. Solusinya adalah dengan cara memasukkan dia dalam pendidikan kedisiplinan. Jauh Pak tempat saya di Muncang. Nggak perlu ke Korem. Ke Kodim pun bisa. Dan catatan militer ya Pak ya. Bukan polisi. Karena polisi adalah sipil. Lalu pertanyaannya berikutnya. Pak, itu kan tidak ada dalam SOP kita.
tidak ada dalam aturan main kita. Oke. SMA dan yang sederajat itu di bawah naungan provinsi, sedangkan SMP ke bawah dan yang sederajat itu di bawah kewenangannya kabupaten kota. Berbicaralah kepada dinas pendidikan di bawah naungan bapak dan ibu, yang dibicarakan adalah besok penerimaan siswa baru kita buat kontrak perjanjian antara sekolah dengan siswa atau orang tua wali murid. Apa isinya? Jika anak bapak ibu melakukan kenakalan dengan kriteria, jelas ya, kriteria kenakalannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka si siswa pertama kali masuk sekolah kasih poin 50, Pak. Kasih poin 50. Setiap pelanggaran yang dia lakukan, kurangi poinnya. Ketika poin dia habis, maka dia masuk dalam pembinaan. Oke. Harus ditandatangani antara pihak sekolah dengan orang tua wali murid. Kenapa? Secara keperdataan itu sah loh. Kontrak atau perjanjian adalah hukum bagi para pihak yang ada di dalamnya. Asas pacta sunt servanda. Boleh kan? Asas berikutnya, bukankah ada asas kebebasan berkontrak di situ? Bapak Ibu bebas membuat kontrak atau perjanjian dengan isi apapun juga, selama, bukan bebas-bebasnya, selama tidak bertentangan dengan nilai norma hukum, nilai hukum, norma adat, istiadat, dan agama. Menyalahi apa enggak? Ketika tadi kesepakatan, kan bisa dilakukan. Masalahnya cuma satu. Bapak dan Ibu, termasuk dinas pendidikannya, mau enggak mengambil jalan ini? Sekali solusi. Mau enggak? Lalu ketika solusi ini dijalankan, siapa yang mengawasi? Biarkan Kementerian HAM yang mengawasi jalannya. Jadi versinya Deddy Mulyadi bisa kita adopt, bisa kita lakukan dengan skala yang lebih simpel lagi. Nggak perlu gubernur, cukup kepala sekolah yang membuat, yang menjalankannya. Gitu ya, Bapak dari Muncang, itu solusi dari saya. Dan saya kira tidak menyalahi aturan main. Sambil kita diskusi ya, apakah menyalahi aturan main? Solusi yang saya sampaikan itu. Saya kira enggak. Terima kasih. Baik, Bapak. Apakah dari Bapak Muncang sudah cukup? Tapi setiap solusi itu barangkali tidak menjadi jaminan ya Pak. Barangkali ketika mereka sudah dapat penanganan dan mereka kembali lagi, itu yang barangkali yang jadi pertanyaan saya yang kedua Pak. Saya sholat dan ngaji, puasa, bayar zakat, sedekah pun tidak jamin surga. Apakah saya akan berhenti melakukan hal itu? Kan tidak, Pak. Ketika ada obrolan miring, omongan miring di belakang, lalu apakah yang menjadi keyakinan kita sesuatu yang baik itu harus kita hentikan? Kan enggak juga. Disinilah ketika kita dihadapkan pada pilihan mana yang banyak manfaatnya, mana yang banyak mudaratnya. Islam kan mengajarkan ambil yang banyak manfaatnya. Jangan kamu ambil yang banyak mudaratnya. Kurang lebih begitu. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Baik, cukup ya, Bapak ya. Sudah. Oke. Baik, izin Pak Erwin, ada pertanyaan live chat tadi yang dari Cilegon. Eh, saya bacakan saja ya. Saya sepakat dengan Bapak bahwa jika ada yang ngebully, lawan. Ini yang kami tegaskan juga ke anak didik kami. Jika nggak berani melawan, maka laporkan pada guru. Mohon tanggapan dari Kemenham terkait dengan bahwa hadiah dari orang tua kepada guru adalah dikategorikan gratifikasi. Terima kasih dan mohon maaf kalau pertanyaan agak keluar dari materi ini hari ini. Izin Bapak. Hak saya untuk memberikan hadiah
kepada siapapun juga. Uang-uang saya kok. Hak saya kan. Hak orang tua juga memberikan hadiah kepada guru dalam bentuk apapun juga. Itu hak. Hak itu boleh dipakai, boleh enggak. Berbeda dengan kewajiban. Masalah muncul ketika saya memberi sesuatu pada orang lain, tapi ada kepentingan. Bapak wali kelas anak saya kasih hadiah ke Bapak, dan saya kasih hadiahnya menjelang pembagian rapot. Kenapa nggak kasih hadiahnya sebelum pembagian rapot? Karena tidak ada kepentingan di situ. Bapak pun secara manusiawi akan bilang, wah nggak enak dapat hadiah dari Pak Erwin. Anaknya harus juara 2 nih. Gimana caranya saya dongkrak? Hadiahnya tas Hermes. Bener nggak Pak? Ya. Jadi kalau bicara gratifikasi, secara aturan kan ada batasannya. Ada batasannya kalau kita berbicara gratifikasi, bicara KPK. 1 juta, 10 juta. Tapi yang kita bicarakan adalah prinsip-prinsipnya sajalah. Karena kalau berbicara masalah gratifikasi secara teknis, itu berbicaranya angka. Tapi prinsipnya saja. 100.000, 200.000 itu adalah sebuah gratifikasi jika ada kepentingan di dalamnya. Jika membuat Bapak tidak objektif. Jika yang saya berikan adalah ingin mengganggu kebijakan Bapak. Kan gitu ya? Nangkap nggak Pak? Oke. Kalau yang tadi masalah lawan, ya berarti kita satu persepsi yang sama bahwa pelaku itu harus dilawan. Nggak berani lawan, laporkan. Oke Bapak, SMP 7 Cilegon. Ya. Baik, kami masih membuka satu kesempatan untuk peserta bertanya. Barangkali ada yang mau menanyakan sesuatu ataupun sharing, satu peserta saja. Apakah masih ada dari Tangerang? Mungkin sudah cukup? Baik, mungkin tutup saja ya Pak. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, terima kasih atensi pada hari ini. Jangan sungkan-sungkan jika Bapak dan Ibu menghadapi pelanggaran hak asasi manusia di sekolah Ibu maupun bully di sekolah dan di sekitar Ibu atau di tempat kerja Ibu kepada Kementerian Hak Asasi Manusia. Bahkan dengan senang hati jika Bapak dan Ibu memasukkan materi hak asasi manusia ataupun bully pada materi yang Bapak Ibu ampu di sekolah. Akhirul kalam, saya berdoa supaya kegiatan hari ini membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempurnaan itu cuma milik Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kesalahan datangnya dari setan. Kita hanya sebagai Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Erwin narasumber. Mungkin dari kami panitia ingin mengucapkan terima kasih pada para peserta narasumber. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Kami selaku panitia meminta maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kemudian untuk link absen daftar hadir, Bapak tadi bisa isi di situ, nanti akan dengan sertifikat. Cuma untuk sertifikatnya mungkin bertahap, karena memang pembuatannya langsung dari Kementerian HAM. Nanti apabila ada kendala dan sebagainya bisa hubungi
kontak person yang mungkin di surat undangan ada di situ. Kontak person kebetulan saya, nomor HP saya langsung yang dicantumkan di situ. Mungkin bisa hubungi ke nomor itu nanti apabila ada kendala terkait sertifikat. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Budi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak, Ibu sekalian. Bullying, bullying Untuk materi, barangkali Bapak Ibu ini provinsi. bisa akan kami share. Oke. Materinya sudah Bapak Ibu, barangkali memang ada yang mau di-download silahkan, ada di live chatnya.